Ya, selamat malam tutor dan teman-teman mahasiswa pada malam hari ini. Saya Viali Della Rosa Titahelu, izin memperkenalkan diri dengan NIM 0532535529. Pada saat ini saya akan coba menjawab tugas 1 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data MSIM 4310. Eh, Berikut yang ingin saya jelaskan di sini, ini tugas 1 ya. Saya mengerjakannya baru hari ini karena kemarin kebetulan ada kegiatan lain. Jadi hari ini 5 Mei 2025. Nanti linknya akan saya masukkan ya berikutnya. Jadi mohon izin tutor, saya ingin coba menjawab ya. Ini kan soalnya itu dikasih tahu ya, data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil ini. Jadi ada data kecepatan, ada jarak kecepatan. Kira-kira datanya itu ada 50 ya, masing-masing kecepatan dan juga jarak. Pertanyaannya ini kita menggunakan disuruh jawab menggunakan program R ya, aplikasi R Studio. Jadi bagi teman-teman yang belum install aplikasinya ya diinstal dulu eh, aplikasinya yaitu R Studio ya. Saya sudah install kemarin juga di versi terbarunya ya. Jadi kita buka aja langsung itu. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya R Studio itu. Jadi fungsinya lebih banyak di statistik sebelumnya. Jadi sebelum itu mungkin saya hapus dulu ya. Jadi soal pertama itu ditanya rata-rata kecepatan mobil. Jadi untuk enaknya di sini sebelumnya saya agar lebih enak kita sekalian bikin frame-nya aja. Frame-nya ini saya copy dari R Studio yang sebelumnya saya udah uji coba. Nanti ini harus saya hapus dulu biar ketika di copy dia nggak berantakan ya. Oke, ini ya. Kira ini kita pindahkan ke R. Nah, seperti ini. Kira data ininya. Coba kita coba dulu ya. Oke. Ini ada data kecepatan, ada juga data jarak ya. Totalnya 50. Jadi kalau di soal ini kecepatan ini ya, kalau saya lihat di sini 114 ya, mungkin salah ketik. Harusnya kan 14 kalau kita lihat dari data yang lain. Di sini saya menuliskannya sih di angka tetap 14 14 14 ya. Sehingga ya atau kita coba ubah saja ya. Ini ke ngikutin data yang ada aja. Jadi setelah 13 ini angkanya itu 114. Kita ikutin aja deh data data yang sudah ada, walaupun saya pikir ini salah ya di 114 ini. Harusnya 14 saja. Ini nggak apa-apa, kita ikutin aja langsung sehingga hasilnya seperti ini ya. Nah, ini tadi ini 114 ini di sini. Jadi ntar jawabannya menyesuaikan dengan data yang ada ya. Oke. Setelah itu kita ngitung kecepatan mobil, rata-rata kecepatan mobil. Rumusnya itu rata-rata kecepatan mobil itu ini ya, mean, menggunakan mean. Mean dari data kecepatan. Ini kan kita gunakan kecepatan ya. Kecepatan, penulisannya seperti ini dari frame mobil. Seperti itu. Nah, ini mobil dolar kecepatan. Jadi dari frame mobil ini untuk kita hitung mean ini rata-ratanya kecepatan, data kecepatan. Itu kita panggil lagi nih rata-rata kecepatan ini. Kan kita udah bikin ininya, baru kita panggil. Nah, hasilnya
17,5 ya. Hasilnya 17, seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke soal yang B, rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Ini ya, saya sudah nulis ini rata yang B ini menghitung rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Ini kita tulis dulu ya di sini ininya apa hasil R studionya tadi ini 17,5 ya. Itu belum saya copy di sini. Nah, ini udah saya copy. Seperti itu. Jadi yang B ini menghitung rata-rata jarak tempuh mobil dengan R Studio. Oke, rata-rata jarak ini rumusnya ini ya. Rata-rata jarak. Nah, ini. Jadi ngitung rata-rata pakai mean tetap ya, tapi tadi rata-rata kecepatan, yang ini jarak ya. Jadi hasilnya kita panggil. Nah, hasilnya 42,8. Kita pindahkan di sini. Nah, ini udah saya pindahkan ya. Kemudian yang C, hitung standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Hitungnya gimana ini? Rumusnya ini. SD, standar deviasi. Singkat ya, SD, standar deviasi. Jadi tinggal kita copy sini aja. Rumusnya ini, standar deviasi dari apa? Dari jarak ini. Data mobil tadi, terutama jarak, kita hitung standar deviasinya. Nah, ini deviasi. Nah, hasilnya ini ya. 24,76. Nah, ini. Tuh. Sudah. Sekarang kita beralih ke nomor 2 ya. Nomor 2 tuh soalnya apa? Yaitu berdasarkan tabel tadi yang nomor 1, gunakan lagi R nih untuk scatter plot. Scatter tuh dia apa? Kayak diagram seperti itu ya. Tapi dia menggunakan titik-titik dan juga garis. Seperti itu. Jadi scatter plot dari kecepatan dan juga jarak. Oke. Nih. Rumusnya ini kita kasih juga warna, ukuran, terus datanya xlab. Data saya copy aja dulu biar enak. Nah, oke. Ini ya. Jadi kita untuk scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Jadi plot kita bikin semacam diagram seperti itu dari data mobil kecepatan dan juga kecepatannya dan juga jaraknya. Plot juga kecepatan sama jarak ya. Terus ini scatter plot kecepatan versus jarak. Xlab kecepatan kilometer. Y-lab-nya ini jaraknya. Jadi ada X kan yang mendatar, Y itu yang ke atas. Jadi yang mendatar itu data kecepatan kilometer per horse, ini jamnya kilometer per jam, itu jarak menggunakan meter. Y itu yang ke atas itu data dari jarak. Ini 19, ini warnanya blue. Boleh juga kita ganti green, misalnya green itu hijau ya. Coba kita lihat ya hasilnya. Oke, ini salah. Saya cek dulu. Oke, sepertinya ada kesalahan. Kita hapus aja deh. Ulang. Nah, ini kita buat plot kecepatan dan jarak. Mainnya itu scatter plot kecepatan versus jarak. Xlab-nya tuh data kecepatan, Y-lab-nya jarak ya. Warnanya blue, tadi kita pengennya kita ganti aja green, hijau. Oke, kita coba. Masih error. Oke, tadi salah itu karena kita ini penulisan kecepatan ini harus sesuai ya. Ini tadi itu saya menggunakan data frame. Jadi data frame-nya itu ternyata saya lupa. Ini ternyata harusnya mobil dolar kecepatan ya. Terus jarak.
Terus main skaternya itu ya plot kecepatan versus jarak. Jadi itu ada X dan Y. Nah, setelah ini hasilnya hasilnya ya. Ini kita bisa capture aja. Bentar. Kita capture mulai dari yang ini aja. Ntar dulu. Ini ada ini kamera saya pindah. Nah, ini kita copy aja sebagai data kita. Oh ya, ini able line-nya belum ya. Able line. Tunggu ini ya. Coba hitung able line. Ini menggunakan red saya. Ini mobil, jarak, terus mobil, kecepatan, warna red. Oke, ini able line, garis misah itu merah. Ini. Oke. Ini pertama kita taruh di sini dulu nih hasilnya. Mana sih? Ini dulu. Nah, hasilnya. Baru yang able line-nya kita juga nih. Oke. Ini ada garis merah setelah menggunakan able line. Oke, setelah itu yang B-nya interpretasi scatter plot yang diperoleh. Nah, interpretasi ini tuh udah kayak capture juga sebelumnya. Gue agak panjang. Jadi hubungan antara kecepatan dan jarak tempuh itu sebagian besar titik data berada pada kecepatan yang rendah, yaitu di bawah kilometer 30 km per jam. Jarak tempuh nggak terlalu jauh, ini kan mencoba mobil dalam dataset itu umumnya berjalan dengan kecepatan yang rendah. Di area ini kita melihat bahwa kecepatan sedikit meningkat, jarak tempuh juga bertambah. Ada kecenderungan bahwa semakin cepat mobil berjalan, semakin jauh jarak yang ditempuh, ya jelas ya. Kalau kita makin cepat ya pasti jaraknya lebih jauh. Mengelompokin data kecepatan rendah dengan jarak di bawah 80 meter, kita kelompokin ini berarti kondisi penggunaan mobil dalam datasetnya sebagian besar terjadi kecepatan rendah, nggak terlalu jauh perbedaannya ya. Terus titik jauh dari pola umum, ini kecepatan lebih dari 100 km ya. Titik jauhnya itu menyimpang dari pola umum, ini bisa disebut sebagai outlier. Outlier ini mungkin mewakili kondisi khusus jarang terjadi. Seperti ya perjalanan panjang atau uji kecepatan aja. Variasi jarak kecepatan rendah, pada kecepatan rendah kita melihat variasi jarak yang cukup signifikan. Walaupun mobil bergerak perlahan, jarak tempuh bisa berbeda-beda. Ya walaupun jarak tempuh yang berbeda, ya mobil kan kita terkadang ya nggak mungkin stabil-stabil aja, pasti ada perbedaan. Seperti itu. Sekarang yang C, kita suruh histogram untuk data kecepatan mobil. Kita bikin histogramnya. Histogram itu kayak apa ya? Kayak diagram batang gitu ya. Histogram. Jadi inilah rumusnya. Kita coba. Oke. Kita coba masukkan ya. Ini sebelumnya udah saya coba ya. Oke. Kita coba ini warnanya pakai blue. Mobil kecepatan. Jadi ini kan pertanyaannya itu kan histogram untuk data kecepatan ya udah ini histogram. Nah, ini tampilannya. Capture. Gitu. Sekarang bisa kita kecilin aja ya, biar muat di penugasan ini. Oke. Nomor 3. Thomas ini memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata 75. Standar deviasi 10. Bahasa Inggris Thomas
dapat 75, rata-ratanya 70, standar deviasi 8. Kita disuruh ngitung koefisiensi keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris. Jadi ini kan SD tadi standar deviasi ya, ini rata-rata. Terus nilai matematika, ini data ujian matematika ini. Jadi kalau kita disuruh koefisien keragaman nilai ujian matematika dan bahasa Inggris ya seperti ini. Kita bikin dulu ini, misalnya data ujian matematika. Ini rata-rata, deviasi, sama nilai matematika. Ini kita enter aja. Gitu. Terus kita bikin lagi nih data ujian bahasa Inggris. Ini rata-rata bahasa Inggris kurang dari 70, standar deviasi bahasa Inggris itu minus 8 ya kan. Tunggu, kita lihat di sini 8 ya, maksudnya 8, nilai Inggrisnya 75 gitu. Kita akan kalau udah ini kita tampilin data yang mau ditampilin apa, CV matematika nih dikali 100. Hasilnya apa, tinggal kita CAT nih koefisiennya. Nah, terjawab tuh koefisien keragaman untuk nilai matematika Thomas adalah 13,333%. Ini koefisiennya untuk nilai matematika. Sekarang kita ngitung buat nilai bahasa Inggris. Gimana? Ini ya. Jadi jawabannya ini, koefisien keragaman untuk nilai bahasa Inggris Thomas adalah 11,4257 ini. Oke. Jadi cukup sekian ya. Ini soalnya sudah saya jawab 1 sampai 3. Terima kasih sekali lagi untuk tutor. Saya Viali Della Rosati Tahelu dengan NIM 0532 535 29. Ucapkan terima kasih. Selamat malam.